Bab 303. Pasti uang hasil dari jual diri. Mata Seina terbelalak karena terkejut. Surya diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Kumohon adikku, Stella jauh lebih cantik berkali-kali lipat darimu, bagaimana kamu bisa menyebut dia dengan sebutan wanita jelek? Ternyata benar. Wanita itu akan saling menghina. Aku baru saja melihat kartunya, di dalamnya masih ada sisa saldo, 450.000. Hah, sebanyak itu. Kali ini, Seina dan Pris benar-benar terkejut. Seorang gadis dengan t-shirt dan celana jeans yang tidak memakai bedak. Terlihat seperti seorang gadis SD yang masih polos. Ternyata mempunyai 450.000. Membawa uang sebanyak 450.000 yuan dengan biasa di kantongnya. Pris bergumam, begitu banyak uang. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Uang saku Pris selama setahun paling banyak 20.000 yuan. Wajah Seina juga berubah menjadi kaget. Keluarga Liaonya sebenarnya bisa terhitung adalah keluarga kelas menengah, uang saku Seina dalam sebulan paling banyak juga hanya 5, 6, 7, 8 ribu yuan. Dan di dalam kartu Stella, ternyata ada 450.000. Jika mereka tahu bahwa uang dalam kartu Stella akan selalu bertambah 500.000 setiap bulannya. Diperkirakan bahwa keduanya akan mati karena muntah darah. Jadi bisa dibilang, semakin besar hutannya maka akan ada semakin banyak jenis burung. Jangan sembarangan menyinggung orang sebelum kamu tahu jelas latar belakangnya. Tetapi bisa dibilang latar belakang gadis ini juga tidak seberapa, itu bisa dilihat dari dia begitu penurut memberi kita uang sebanyak 50.000 yuan sebagai kompensasi. Di keluarganya tidak ada backingan dan relasi, jika ada backingan, dia tidak akan takut kita mengancam akan mengeluarkan temannya. Mata Seina tiba-tiba bersinar, benar. Dia tidak akan takut dikeluarkan jika dia punya backingan di belakangnya. Pris mengangguk, dan masih mengerutkan kening, lalu. Berasal dari mana? Uangnya. Seina segera menjawab dengan jijik, hanya dengan menebak saja aku sudah tahu. Itu pasti. Uang hasil dari jual diri. Orang-orang miskin yang tinggal di kalangan bawah seperti mereka, masih ingin makan dan minum enak, maka hanya bisa diam-diam bekerja seperti itu. Jika tidak salah tebak, dua gadis ini pasti adalah pelecur. Surya tak bisa berkata-kata, sudah-sudah, sebelum kamu punya bukti, jangan bicara sembarangan. Dan Pris juga berkata dengan menghina, sungguh menjijikkan, tinggal dengan dua orang pelecur, sangat kotor, sungguh kotor. Kembali ke asrama, Lina dan Stella harus mengepak barang-barang mereka dan pindah ke dua tempat tidur luar yang dekat pintu. Stella adalah tipe pekerja keras, membereskan barang-barangnya dengan diam, tetapi Lina tidak bisa seperti dia, karena tidak bisa melampiaskan amarahnya tadi, jadi dia membereskan sambil mengomel. Ketika dia sedang mengomeli mereka berdua, Seina dan Pris keduanya berjalan masuk dengan arogan. Keempat orang itu segera berada dalam keheningan yang canggung. Seina dengan sengaja melirik Stella beberapa kali, Stella menghadapi tatapan Seina yang rumit dan menghina, dan langsung merasa bahwa dia telah menjadi seperti sejenis bakteri sipilis di mata Seina, dia tidak bisa menahan rasa dingin itu. Yang benar saja, Pris, menurutmu, apakah kita harus melakukan disinfektan? Apakah itu akan menular? Mulut Seina cemberut, melirik Stella, dan berjalan masuk. Pris mengangguk, aku pikir itu perlu, Seina, aku akan membantumu untuk mengganti semua spray, lalu nanti aku akan membeli sebotol larutan desinfektan juga. Lina memandangi dua wanita munafik itu, wajahnya penuh kepalsuan, matanya tajam dan sadis. Stella menggelengkan kepalanya, lalu kembali menundukkan kepalanya untuk mengepak barang. Stella takut bahwa Lina dan Seina jika bersama untuk waktu yang lama, mereka akan berkelahi lagi, jadi dia segera berkata. Aku sudah selesai, Lina, aku lapar, ayo kita pergi makan bersama. Oke. Lina menanggapi dengan malas, memelototi keduanya sebentar, baru ia ditarik keluar oleh Stella. Ketika Stella dan Lina baru saja keluar, Seina berbisik kepada Pris. Menurutmu bakteri seperti sifilis dan gonore apakah akan menular dengan sentuhan? Kita menggunakan kamar mandi yang sama dengan mereka, itu sangat berbahaya. Wajah Pris segera menjadi murung dan seperti ingin menangis.
Aku tidak ingin tertular penyakit S3 kesual. Oh Tuhan, itu sungguh mengerikan. Jika mereka menderita AIDS, maka hidup kita akan sangat berbahaya. AIDS. Wajah Sheina menjadi sangat pucat. Dia lupa mempertimbangkan bahaya penyakit AIDS. 20 menit kemudian, sekelompok siswa berkumpul di sekitar pintu asrama gadis 204, mereka berkumpul sambil berdiskusi. Terlihat selembar kertas ditempel di pintu kamar 204, yang berbunyi, dengan tegas mengusir gadis-gadis pelacur keluar dari asrama. Dalam masyarakat saat ini, udara segar universitas telah tercemar oleh beberapa gadis yang tidak mencintai dirinya sendiri. Beberapa gadis melakukan prostitusi demi uang, dan menimbulkan bahaya besar bagi keamanan asrama. Kamar 204, Sheina dan Pris dengan tegas meminta untuk mengusir gadis-gadis pelacur yang tersembunyi di sekitar kita dari asrama gadis-gadis yang bersih. Booming. Deklarasi ini segera menarik perhatian semua gadis. Memang ada banyak mahasiswi yang melakukan prostitusi di luar sana sekarang. Tetapi sebagian besar gadis-gadis seperti itu sudah menyewa tempat tinggal di luar sana dan tinggal sendirian. Ini malah ditunjuk dengan sangat berani oleh Sheina. Meskipun tidak mencantumkan namanya, semua orang tahu bahwa Sheina memiliki 4 teman sekamar di asrama mereka. Mereka berkata seperti ini, sangat jelas mereka menyindir 2 lainnya yang tersisa yaitu Stella dan Lina. Tiba-tiba, gadis-gadis itu mulai memperbincangkan hal itu dengan heboh. Kamu tahu, gadis-gadis di kamar 204, Stella dan Lina, melakukan prostitusi di luar. Aku sudah dengar, aku mendengar dari Pris yang tinggal di kamar 204 mengatakan bahwa kedua gadis itu sepertinya terinfeksi AIDS. Ah, bagaimana mungkin? AIDS, bukankah itu sudah pasti mati? Mereka sungguh kejam. Sudah terinfeksi AIDS, kenapa mereka masih tinggal di asrama putri kita? Jelas mereka ingin menularkan kepada kita secara diam-diam. Bagaimana sih sekolah ini, sudah tahu terkena AIDS, mengapa masih mau merekrut mereka? Stella dan Lina belum tahu bahwa dalam 2 jam mereka pergi makan, telah terjadi hal besar di asrama gadis di universitas mereka, dan mereka adalah tokoh utama dari insiden besar itu. Stella dan Lina bergandengan tangan dan berjalan ke pintu masuk universitas. Ketika mereka berdebat apakah akan pergi ke kiri atau kanan, tiba-tiba, sebuah mobil yang mewah berhenti di pintu masuk universitas dan menghadangi jalan Stella dan Lina. Bagaimana si orang ini mengemudi? Apakah dia buta? Lina sedang sangat emosi hari ini, dan siapapun yang mengganggunya pasti akan dimarahi. Pada saat ini seorang penjaga pintu datang, mengayunkan tongkat listrik di tangannya, dan mengetuk kaca mobil. Tuan, parkir tidak diperbolehkan di sini, tidak ada yang boleh parkir di depan pintu masuk sekolah. Pada saat ini, pintu mobil terbuka. Sepasang sepatu mengkilap keluar terlebih dahulu, dan hanya dengan melihat sepatu itu, sudah tahu bahwa orang yang datang itu adalah orang yang sangat kaya. Sepatu kulit itu dihiasi dengan berlian. Kemudian, James yang berharisma dan gagah keluar dari mobil, merapikan rambutnya, berbalik, dan tersenyum lembut ke arah Stella. Senyumnya seperti bunga persik di musim semi, menawan dan penuh kasih sayang. Wajah yang putih bersih. Bibir yang berwarna merah muda. Berdiri di bawah sinar matahari, dia bahkan lebih menyilaukan dari matahari. Seorang pria tampan yang keluar dari mobil mewah. Ini jelas membuat penjaga pintu yang sedang marah menjadi terkejut. Melihat pria ini, sesama pria pun jadi bengong. Tuan, kamu. Apakah kamu mendengar apa yang baru saja aku katakan? James tidak melihat penjaga itu sama sekali, dan mengambil 2 lembar uang dengan nominal besar dari dompet dan melemparkannya ke penjaga. Pergilah, jangan ganggu aku hanya berhenti sebentar. Mata penjaga itu tiba-tiba terbelalak besar. Dia sangat dermawan. Hanya parkir mobil sebentar saja, ia memberinya 200 yuan. Ya Tuhan, untuk pertama kalinya dia mengetahui bahwa masih ada tips untuk penjaga pintu universitas. Dia sangat berharap bahwa orang ini dapat datang dan berhenti sebentar di sini setiap hari. Setelah Stella melihat bahwa itu adalah James, dan menyalahkannya. Hei, James, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan? Kamu tidak boleh parkir di sini. Cepat cari tempat lain untuk parkir,
Takutnya parkir sembarangan di sini akan difoto oleh polisi lalu lintas dan didenda. Jangan takut, biarkan saja didenda. James terus memandangi Stella tanpa mengedipkan matanya, kata-katanya sangat lembut, dan semanis permen kapas. Melihat Stella di detik pertama, hatinya langsung merasa hangat dan meleleh. Aku beberapa hari ini telah pergi ke kota tingkat 2, aku sudah tidak melihatmu selama beberapa hari, dan aku sangat merindukanmu, melihat tampangmu yang tidak berperasaan ini, kamu pasti tidak merindukanku. Hah? Menyipitkan matanya dan menatap Stella sambil tersenyum, James berjalan selangkah demi selangkah ke depan Stella, menundukkan kepalanya, dan memandang Stella dengan senyum yang dalam. Di matanya yang cerah, ada rindu dan rasa sayang yang dalam. Lina segera menyentuh lengan kanannya dengan tangan kirinya. Astaga, James ini benar-benar harus menjadi aktor film romantis. Pasti akan sangat memberikan sensasional. Tatapannya terhadap wanita, diperkirakan tidak ada wanita yang bisa bertahan, dan bahkan dia yang berdiri di samping pun merasa seperti tersengat listrik. Dasar, jika saja Lacey Beat Jingan itu memiliki kemampuan mengait wanita seperti James, dia jamin dia pasti akan selalu inisiatif untuk naik ke tubuhnya setiap kali. Mengapa dia harus memikirkan Lacey Beat Jingan itu? Tidak mau, tidak mau, tidak mau. James bahkan tidak memperhatikan Lina yang berada di samping Stella, tentu saja dia juga tidak akan menyadari, bahwa Lina tiba-tiba menggelengkan kepalanya dengan gugup. Stella juga merasa tidak nyaman dipanggang oleh pandangan mata James yang tajam. Stella tidak berani menjawab James secara langsung, jadi dia hanya bisa berpura-pura melihat sekeliling, untuk menghindari tatapan James yang membara, dan berkata, "Apanya yang rindu apa tidak, bukankah kita baru bertemu beberapa hari yang lalu? Apa yang kamu lakukan di kota tingkat 2? Sehingga Lina tidak bisa tidak mengagumi Stella." Bab 304. Bahkan bersatu uman dengan Tuan James. Gadis ini benar-benar luar biasa, di bawah pandangan mata James yang membara, dia masih bisa bertahan. Pergi untuk bekerja. James mengulurkan tangan dan menjentik dahi Stella dengan pelan, bibirnya melengkung, dan menunjukkan sebuah senyum yang memukau. Tadi malam aku hampir tidak tidur sepanjang malam, aku bergegas menyelesaikan pekerjaanku, berpikir agar bisa kembali pagi ini untuk menemanimu datang ke sekolah. Dan ternyata, masih saja terlambat. Stella terkejut, memandang mobil mewah James, kamu tidak tidur sepanjang malam. Apakah kamu gila? Mengapa kamu tidak tidur? Kamu kembali dari sana, bukan kamu yang mengemudikan mobil kan? Kekhawatiran Stella kepada James, yang membuat James merasa sangat senang. Dia mengulurkan tangannya dengan penuh kasih sayang, dan mencubit pipi Stella yang merona, dan meniupkan nafas ke wajahnya. Tentu saja aku sendiri yang menyetir, mereka semua masih belum kembali, dan diperkirakan mereka mungkin akan sibuk menyelesaikan pekerjaan akhir selama beberapa hari lagi. Stella mengerutkan kening, dan berkata dengan keras, James. Apakah kepalamu dijepit pintu? Mengapa kamu selalu melakukan hal-hal bodoh? Yang benar saja kamu ini, kamu tidak tidur semalaman, mengapa kamu masih mengemudikan mobil sendirian? Apakah kamu tahu itu sangat berbahaya? Bagaimana kamu boleh mengemudi jika kamu tidak beristirahat dengan baik? Itu adalah tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab. James memandang Stella yang sedang menceramahinya, dan merasa air ludahnya bertebaran. Tiba-tiba, lengan kiri James meret engkul pinggang Stella dan menariknya tiba-tiba. "Au!" Stella berteriak. Detik berikutnya, dia sudah ditigaluk oleh James ke dalam P3 lukannya, karena kekuatan tarikannya terlalu kuat, sehingga Stella men-3 empel di tubuh James dengan erat. Lina yang menyaksikan itu tiba-tiba membuka matanya lebar, menelan air liurnya, dan kemudian dia berkata dengan tidak setia kawan, kalian berdua lanjutkan saja, aku akan pergi ke sana untuk membeli sebotol air minum. Uhuk, ini sedang di depan pintu sekolah, James, bahkan jika kamu sangat ingin buru-buru, tetapi tolong jangan membuatnya terlalu heboh. Perhatikan dampaknya, hehe, perhatikan dampaknya. James tersenyum, satu tangannya telah mengangkat dagu Stella, wajah tampannya mendekat dan kemudian bertanya. Kamu bilang, apakah kamu sangat peduli padaku? Sinonim dari kata peduli, yaitu, suka.
Tindakan James ini segera membuat Stella berkeringat dingin karena ketakutan. Harus tahu, ini adalah sebuah tubuh pria muda yang panas, kuat, dan muda. Men 3 empel begitu dekat dengan perutnya. Tidak mungkin jika dia tidak merasa malu. Dan juga, wajah putih dan tampan James mendekat hingga begitu dekat. Jarak bibir merah mudanya begitu dekat dengan bibirnya. Begitu dia berbicara, maka akan menghembuskan hawa panas di wajahnya. Dia sangat takut. Takut pada pria yang suka bertindak sembarangan ini akan tiba-tiba mendekatkan bibirnya dan mengsatuumnya. Bagaimana ini? Dan juga si Lina, bagaimana bisa dia meninggalkan dirinya dan pergi begitu saja? Benar-benar sangat tidak setia kawan. Hei, Lina, tunggu sebentar. Karena berada sangat dekat dengan James, sehingga Stella tidak bisa berbicara terlalu keras, dia tersipu dan mencoba mendorong tubuhnya sendiri ke belakang, ingin menjauh sedikit dari wajah tampan James. Dia tersenyum datar pada James dan berkata, Aku bilang kamu, bisakah kamu melepaskan aku untuk berbicara? Seperti ini rasanya sangat aneh. Hehe, kamu masih belum menjawab pertanyaanku. Kamu bilang, apakah kamu sangat peduli padaku? Begitu kamu mendengar bahwa aku belum tidur semalaman dan menyetir sepanjang malam, dalam hatimu, apakah merasa sangat khawatir? Saat berkata, dalam hati, James mencolek dada kiri Stella dengan satu jari. Jari tangan James terhenti di sana. Di sana itu, dada kirinya. Dan itu adalah tempat paling berisi. Begitu dicolek, daging lembut yang ada di situ, terasa sangat lembut di ujung jarinya. Api yang panas muncul dari perut James dan dengan cepat mengalir ke otaknya. Stella baru menyadari bahwa tatapan mata James tiba-tiba menjadi lebih dalam. Seolah tiba-tiba telinga James menjadi merah. Mengapa telinganya jadi merah? Apa maksudnya? Kenapa telinganya menjadi merah? Tentu saja aku peduli padamu, kamu adalah temanku, jika kamu tidak beristirahat dengan baik dan mengemudi, ini akan sangat berbahaya. Bagaimana jika kamu tertidur saat mengemudi? Kedepannya kamu jangan seperti ini lagi ya, jika akan mengemudi, kamu harus memastikan kamu sudah tidur dengan cukup. Dada James berdegup dengan keras, wajahnya semakin mendekat ke wajah Stella. Iya, kedepannya aku akan menuruti semua omonganmu, oke. Sekarang bibirnya sudah berada di depan matanya, karena merindukannya beberapa hari ini sehingga dia hampir tidak bisa tenang dalam melakukan apapun. Ingin bertemu dengannya. Ingin merasakan kelembutannya, dan ingin merasakan kehangatan keluarga bersamanya. Pikiran itu seperti racun, dia buru-buru membereskan pekerjaannya semalam dan kembali dengan menyetir mobil sendirian. Bisa dibilang, dia kabur dari pekerjaannya. Kelembutan dan keindahan bibirnya seperti sedang menariknya ke sana dan memanggilnya. James terus-menerus menatap bibir Stella, dan suara berdengung memenuhi otaknya, setiap sarafnya mendambakannya. Dan aroma buah yang manis di tubuhnya benar-benar menyelinap masuk ke dalam hatinya. Dia sudah mabuk karena dirinya. Stella, apakah kamu merindukanku? Suaranya begitu lembut, seakan takut membangunkannya. Detak jantung Stella mulai berdegup kencang. Oh tidak, tampang James saat ini sungguh membuat hatinya menjadi kacau. Tiba-tiba dia teringat pada William. Dia sangat pandai membuat orang merasa terdesak dan tegang. Saat bersama William, dia juga sangat mudah tergoda oleh ketampanannya. Si Cengeng Chen adalah bunga pemakan manusia. Kalau hanya melihat penampilannya saja, itu sangat indah, dia akan memikatmu, menarikmu untuk datang kepadanya. Setelah mencicipinya, kamu baru akan menyadari bahwa dia sebenarnya adalah binatang buas yang jahat dan ganas. Stella baru saja tampak sedikit bengong, dan bib 1R James sudah main 3 empel di bib 1R-nya. Saat kedua B1 bir itu berstigantuhan, Stella bergidik, dan tiba-tiba tersadar seperti terkena sengatan listrik, matanya tiba-tiba membesar. Tidak boleh. Bagaimana dia bisa selalu diperlakukan seperti ini oleh James? Jika si Cengeng Chen mengetahuinya, dia pasti akan marah lagi, dan pasti akan menyiksanya dengan berbagai metode abnormal. Misalnya, hukuman di tempat tidur akan bertambah lama dan berat. Stella, apa yang sedang kamu pikirkan?
Apakah jika si Cheng Chen tidak mempermasalahkan ini, kamu bisa membiarkan James terus mengsatu-ummu seperti ini? Dasar kamu gadis genit. Lagi pula, meskipun James sangat ganteng, kamu juga tidak boleh begitu serakah menikmatinya. Stella berusaha untuk mendorong dada James, menundukkan kepala, berusaha menyembunyikan wajahnya dan menghindari B1 birnya. James yang sedang panas dan sangat merindukannya, bagaimana mungkin membiarkannya melarikan diri? Melingkari gadis itu dengan kedua lengannya, membungkuk, dan menangkap bibirnya lagi dari bawah. Melumatnya dengan ganas. Tekniknya memang sangat luar biasa. Gerakan sulit semacam ini, hanya James yang mampu menyelesaikannya. Lina sedang meminum airnya, dan berdiri sejauh puluhan meter dari sana untuk menyaksikan. Sangat tiga-rotis. Sangat mengairahkan. Menyaksikan Stella yang dipaksakan oleh James, mengangkat wajahnya, dan James mengsatu-umnya dengan ganas. Lina akhirnya mempertimbangkan nyawa tuannya, berjalan ke sana, dan batuk dengan keras. Uhuk uhuk uhuk. Ayo pergi makan. Duk. James kaget, karena Lina berteriak dengan keras di dekat telinganya. Dia hampir membuatnya menjadi tuli. Stella buru-buru melepaskan diri dari P3 lukanya, melangkah mundur dengan panik beberapa langkah, napasnya terengah-engah, wajahnya penuh dengan rasa malu dan marah. Sialan, Stella, kamu sungguh memalukan. Kamu barusan, bahkan terlena dan menikmati C1 uman panas James. Memalukan, memalukan, sungguh memalukan. Tentu saja, yang ada dalam pikirannya saat itu adalah William. Itu, sungguh B3 Jat. Ayo pergi makan. Kami berdua sudah sangat lapar, lapar sekali. Lina berusaha terus berkedip, meminum air dan kemudian menyeringai. Sialan, dari tatapan mata James, dia bisa melihat ketidakpuasan, dan juga melihat sebuah pisau yang tajam. Dia tahu bahwa dia berlari ke sini dan mengganggu mereka, memang merupakan tindakan yang sangat tidak bermoral. Tapi, jika dia tidak ke sini, pasti Stella yang pemalu itu akan menyalahkannya. Aku juga sangat lapar. James memelototi Lina dengan galak, mengatakan itu sambil menggertakkan gigi. Stella mengusap bibir dengan tangannya, kemudian dia mulai merasa kesal dan berkata dengan tidak senang. James, kenapa kamu melakukan ini lagi? Bukankah sudah kubilang, kamu tidak boleh? Ah, apa kamu memanggilku? Apa yang terjadi? Stella, apa yang kamu katakan? Apa yang telah aku lakukan padamu? Apakah aku melakukan sesuatu padamu tadi? James berbalik, berpura-pura menjadi binatang kecil yang tidak bersalah, mengedipkan matanya yang indah. Kemudian dia menatap Lina dan bertanya, Lina, apakah aku melakukan sesuatu pada Stella tadi? Lina menelan ludah, mengangguk dengan serius dan berkata, James, kamu tidak melakukan apa-apa terhadap Stella. Lihat kan, Lina telah menjadi saksi bahwa aku tidak melakukan apa-apa terhadapmu. Hei, bukannya kamu sudah lapar, ayo kita pergi makan. James menarik Stella yang sedang cemberut dan memasukkannya ke dalam mobil mewahnya. Lina menundukkan kepalanya, dan juga masuk ke dalam mobil. Stella menatap Lina dengan tatapan mata membunuh. Lina komat kamit tanpa suara, kamu tidak bisa melihatku, kamu tidak bisa melihatku, kamu tidak bisa melihatku. Penjaga pintu yang telah menerima 200 yuan melambai untuk mengucapkan selamat tinggal pada mobil mewah James, bro, datang lagi ya besok. Dua mobil diparkir di belakang semak-semak. Pria di dalam mobil itu mematahkan rokok di tangannya dan melemparkannya keluar jendela. Dia menatap map di tangannya, mengeratkan giginya, dan menghela nafas panjang. Kakak Kansa, apakah kita harus melaporkan masalah tadi kepada Tuan Muda? Seorang bocah bertanya. Dia telah melihatnya tadi, wanita Tuan Muda mereka yang bernama Stella itu, bahkan bersatu-uman dengan Tuan James. Bab 305. Pura-pura tidak mengerti kodenya. Meskipun waktunya sangat singkat hingga bisa diabaikan begitu saja. Tapi, bagaimanapun itu tetap adalah bibir menyentuh bibir. Kakak Kansa, orang yang bernama Stella itu, jelas-jelas sedang selingkuh di belakang Tuan Muda. Diam. Kamu sangat berisik. Sungguh bising. Kansa berteriak dengan marah, dan melampiaskan amarahnya kepada bocah malang itu.
Aish, siapa yang tidak akan mengatainya? Stella ini sungguh tidak tahu diri. Sungguh tidak sadar diri. Malah, membiarkan James mengsatu dirinya. Kalian tidak boleh memberitahu tuan muda apa yang kalian lihat hari ini. Jika ada yang membeberkan masalah ini, aku akan mematahkan lehernya. Kalian coba saja, lihat kepala siapa yang ingin ditendang seperti bola olehku. Semua bocah itu menghentikan suara mereka dan menarik napas. Kanza terus merasa kesal. Karena, tuan muda mengirimnya untuk mengantarkan produk perawatan kulit bermerek untuk Stella, khusus dibawa pulang dari Prancis. Sepertinya, tuan muda juga secara khusus memilihkan dompet yang unik dan lucu di mal untuk gadis bernama Stella itu. Tuan muda sangat sibuk akhir-akhir ini, sehingga hanya bisa menyuruhnya untuk mengantarkan barang-barang itu, tetapi tidak disangka. Dia melihat adegan barusan, Aish. Tuan muda yang penuh kasih sayang dan tak berdaya, wanita yang bodoh dan kaku. Kanza hanya bisa menghela napas. Hei, kakak Kanza, kamu sampai bisa menulis puisi. Sungguh kagum padamu. Kagum palakmu. Wajah Kanza langsung menjadi hitam, dan memukulnya dengan satu tinjuan. Bagaimanapun serangannya telah berhasil, meskipun waktunya singkat, tetapi tetap lebih baik daripada tidak sama sekali. James semakin senang karena bisa mengsatucipi B1 bir Stella barusan. Sehingga dia mengendarai mobil, dan di sepanjang jalan penuh dengan wajah bahagia. Kalian ingin makan apa, dua mahasiswa cantik? Makan makanan Sichuan saja. Lina segera menjawab, dan ketika mengangkat kepalanya dia melihat tatapan mata Stella yang suram. Lina segera menyusutkan lehernya, dan bergumam. Terserah kalian saja. Akhirnya, ketiganya tetap pergi ke restoran Sichuan. Setelah mereka bertiga duduk dan makanan telah disajikan, Stella yang melihat makanan itu, segera melupakan rasa kesal dan rasa malu tadi. Anak ini memiliki kelebihan yaitu mudah melupakan rasa sakit hati. Dia memakan makanan itu dengan lahap, karena makanan dan karena hawa panasnya, suasana tiga orang itu menjadi lebih harmonis. Masakan ini. Mata Stella melebar karena dia makan makanan pedas, wajahnya menjadi memerah. Apa yang salah dengan masakan ini? James menyeringai, kemudian dia memisahkan paprika di piring satu persatu, dan kemudian baru memberikannya kepada Stella. Tanpa berpikir Stella langsung berkata, masakan ini, aku pernah makan masakan ini sekali dengan William, dia juga suka makan masakan ini. Setelah dia selesai berkata seperti itu, ketiganya diam. Keheningan yang aneh. Gerakan James melambat karena panik, dan makanan disumpitnya pun jatuh. Stella, pasti masih akan mengingat William kan? Walaupun dia tahu seberapa keras pun dia berusaha, dia tidak akan bisa masuk ke hati Stella. Dia tetap tidak bisa melepaskannya begitu saja. Dia, terlalu hangat, membuat ia mengidamkan napasnya, dan orang yang merasa paling tidak enak hati adalah Stella. Makan? Ayo makan, lanjutkan makannya. Hehe, makan sayurnya. Stella menyeringai dan buru-buru memasukkan sayuran ke dalam mulutnya. Lina juga merasa sedih karena James. Aish, Tuan James yang malang, kapan kamu baru bisa dianggap ada di dalam hati Stella? Makan yang banyak. Yang penting aku harus makan banyak hari ini. Perkelahian hari ini. Ops. Stella menendang Lina dengan ganas di bawah meja. Lalu membelalakan matanya dan menatapnya dengan tajam. Lina sialan, jangan-jangan dia akan mengatakan tentang perkelahian hari ini yang membuat dia kehilangan uang. Benar-benar sangat suka bergosip. James menatap Stella dengan heran dan bertanya, hehe, Stella, kenapa kamu menendangku barusan? Stella berkeringat dingin. Yang ditendang adalah dia. Tidak apa-apa, aku hanya merasa bosan dan bergerak-gerak sebentar. James baru memperhatikan wajah Lina yang tidak seperti biasanya. Lina, ada apa dengan wajahmu? Kenapa itu agak memar dan bengkak? Uhuk. Stella tersedak dan terbatuk-batuk. Lina berkata, hatiku benar-benar hancur, kamu baru menyadari wajahku sekarang. Apakah pandangan matamu hanya tertuju pada Stella? Hehe, memang kebanyakan memandang Stella. James sama sekali tidak menutupi rasa perhatiannya kepada Stella,
dan ini membuat Lina tidak bisa berkata apa-apa. Mengenai wajahku, jangan dibahas lagi, kesialan macam apa ini. Benar-benar sangat sial. Ketika Lina mengingat kejadian hari ini, dia merasakan sangat emosi. Baru saja akan berbicara, dia kembali mendengar Stella, uhuk-uhuk-uhuk. Batuk dengan suara nyaring. Ada apa? Apa kamu tersedak? Apakah kamu baik-baik saja? James segera mendekati Stella, menepuk punggungnya, dan menatapnya dengan khawatir. Wajah Stella memerah dan terus berkedip ke arah Lina. Jangan katakan itu, jangan katakan. Masalah ini, jangan sampai membuatnya menjadi lebih besar lagi. Lina cemberut, Stella, apa ada yang salah dengan matamu? Kenapa kamu selalu mengkedipkan matamu? Stella hampir saja langsung muntah darah. Apakah Lina benar-benar tidak mengerti bahwa Stella sedang memberikan kode padanya? Dia tidak bodoh, bagaimana dia bisa tidak mengerti? Dia pasti hanya pura-pura tidak mengerti. Sebenarnya Lina memang ingin memberitahu James tentang masalah ini, sehingga dia akan membantu mereka untuk membalas dendam. Tetapi, Stella yang memberikan uang itu saja tidak ingin membesar-besarkan masalah ini. Jadi buat apa dia membesar-besarkan masalah ini? Lina menghela nafas, berhenti berbicara, dan menunduk untuk memakan makanannya. Stella baru sedikit merasa lega, tersenyum pada James dan berkata, "Hehe, aku baik-baik saja, aku tidak apa-apa, ayo makan, ayo makan." James mengangkat alisnya dengan kaget. Buset, gadis ini benar-benar berubah dengan cepat. Sudah menjadi baik-baik saja dalam waktu sesingkat ini. Tapi, kenapa dia masih merasa bahwa ada yang salah dengan kedua gadis ini? Lina, apakah wajahmu itu dipukuli orang? Stella baru saja meneguk sup ke dalam mulutnya, dengan begitu saja dia menyemburkannya tanpa memperhatikan imagenya. Sehingga pelayan yang sedang menunggu di sana semuanya terkejut. James segera menarik tisu dan memberikan kepada Stella untuk mengelap tubuhnya. Tidak, tidak apa-apa. Maaf. Stella tersenyum dan melambaikan tangannya. Mulut Lina berkedut, sudah, jangan merasa tidak nyaman, apakah kamu sudah merasa lebih baik? James, wajahku ini, aku jatuh dari tempat tidur di malam hari karena bermimpi, sangat sial bukan? Oke, jangan bertanya lagi tentang wajahku. Jangan sampai seseorang tidak bisa lanjut makan lagi hari ini. Stella memandang Lina, dan kemudian lanjut memandangi James. James mengangguk, oh, kamu benar-benar tidak bisa tidur dengan tenang. Stella sangat lega, tetapi malah menghela napas, Aish, makan kali ini membuat aku merasa seperti akan sakit mah setelah makan, James bertanya. Kalian berdua mau kemana? Kembali ke sekolah? Atau pulang ke rumah? Sebenarnya mereka berdua berasal dari kota ini, sehingga mereka bisa tidak tinggal di sekolah dan pulang ke rumah mereka. Lina menggelengkan kepalanya, wajahku ini, aku tidak pulang saja, aku akan kembali ke sekolah. Bagaimana denganmu, Stella? Aku juga kembali ke sekolah, mari kita pergi bersama. Stella sedikit tidak fokus, dia sepertinya melihat sosok yang dia kenal lewat di luar sana. Siapa itu? Setelah berpikir sebentar, dia tiba-tiba teringat bahwa sosok yang dikenalnya itu adalah Juliana. Detak jantung Stella tiba-tiba berdegup cepat. Dia meregangkan lehernya dan melihat ke arah di mana tadi Juliana menghilang. Sepertinya, itu sebuah rumah sakit swasta. Apakah Juliana sakit? Apa yang kamu lihat? Apakah ada pria yang sedang telanjang? Lina menarik lengan Stella, mencibir sambil cemberut, dan menarik Stella ke dalam mobil. Setelah masuk ke mobil, Lina menarik telinga Stella dan berbisik, aku baru sadar kalau kamu begitu menyayangi Tuan Jamesmu. Mana ada? Stella kaget. Kata-kata ini, tidak boleh dikatakan dengan sembarangan. Dia saja tidak tahu bagaimana cara melepaskan diri dari James. Bagaimana tidak? Kenapa kamu menghentikanku barusan dan tidak membiarkan aku memberitahunya tentang perkelahian kita? Iya, nona kecilku, membiarkan James tahu, bukankah itu malah akan membuat masalah jadi besar? James pasti tidak akan berdiam diri. Masalah ini sudah dibereskan dengan susah payah, jadi jangan dibahas lagi.
Bukankah karena kamu takut jika keluarga Liao akan mencari masalah dengan James? Kamu memang sangat menyayangi James. Bukan, bukan begitu. Stella masih ingin menjelaskan kepada Lina, tetapi Lina telah memalingkan wajahnya dan mengabaikan Stella. Karena Stella merasa bosan, dia pun menoleh keluar untuk melihat pemandangan di luar jendela. Mobil terus melaju maju. Berhubung Stella sudah kenyang saat makan siang sehingga ia tertidur dengan mudah. Begitu kelopak matanya terkulai, dia pun langsung tertidur. Ketika sampai di pintu Universitas Owen, James berbalik dan melihat Lina yang sedang terdiam. Ada apa, Lina? Ekspresi di wajahmu sekarang seperti sedang mengatakan, aku melihat seekor babi, ada apa? Lina mengarahkan jarinya ke Stella, dan berkata, tuh, lihat, anak ini, tertidur lagi, James baru memandang ke arah Stella. Nah, gadis itu benar-benar tertidur. Kepala menyandar ke jendela mobil, kepalanya sedikit miring, dan bulu matanya yang tebal dan panjang menggantung di sana. Mulut kecil itu sedikit cemberut, seperti bayi yang sedang marah. Itu sangat lucu. Hehe, sangat imut. Stella tertidur pun masih begitu imut. James pun sedang mengaguminya. Ya ampun, ini juga bisa dibilang lucu. Lina menggelengkan kepalanya dengan mulutnya yang cemberut. Bagaimanapun di matamu ia pasti tetap terlihat cantik, tetapi aku merasa dia terlihat seperti seekor babi. Setelah itu, Lina mengulurkan tangan dan mencubit pipi Stella. Wow, banyak lemak, sekali pegang banyak sekali lemaknya. Babi gemuk.